Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3, nama saya Adelia Dwi Saputri dengan NIM 2019-310378 dan rekan saya Alvin Nurul Najmia dengan NIM 2019-310361 dan rekan saya yang satunya Amalia Dina Royhana dengan NIM 2019-310369 dan yang terakhir Alia Sofianita Pohan dengan NIM 2019-310421. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan hasil riset review artikel dan ide riset kami. Untuk judul risetnya yaitu pengaruh karakteristik tugas pada sumber daya perusahaan merencanakan keberhasilan sistem dengan karakteristik pengguna dan karakteristik organisasi sebagai variabel media. Teori yang digunakan dalam riset ini yaitu determinan, di mana keberhasilan dalam organisasi selalu dicapai oleh perusahaan untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi ERP sistem. Di sini juga menggunakan model teks teknologi FIT, dikembangkan oleh Godway pada tahun 1998, mengungkapkan bahwa faktor tugas juga memainkan peran penting dalam keberhasilan sistem informasi. Sebuah penelitian Peter dan kawan-kawan pada tahun 2013 juga menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penentu keberhasilan sistem informasi. Ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok karakteristik, yaitu pengguna karakteristik, karakteristik organisasi, dan karakteristik tugas. Selanjutnya, motivasi riset. ERP dapat menghasilkan informasi yang terintegrasi yang menggunakan database tunggal untuk mengintegrasikan semua informasi dalam waktu yang bersamaan. Ini sebabnya proses perencanaan dan pemantauan dapat dilakukan dalam organisasi dengan terpusat dan menghindari tingkat penyimpangan dan untuk meningkatkan konsistensi informasi yang dihasilkan. Objek penelitian ini adalah perusahaan pengguna sistem ERP yang terdaftar di Bursa Indonesia, pertukaran sebagai pengguna sistem ERP di ERP penyedia sistem. Itu menggunakan non-probabilitas teknik pengambilan sampel. Tujuan riset yaitu bertujuan untuk mengukur pengaruh kompatibilitas tugas dan kompleksitas tugas untuk keberhasilan sistem ERP, baik secara langsung maupun dimediasi oleh karakteristik variabel pengguna dan karakteristik organisasi. Untuk rancangan risetnya yaitu menggunakan 2 variabel. Yang pertama variabel bebas, di mana tugas karakteristik yang memiliki 2 subvariabel. Dan yang kedua, variabel mediasi secara teoretis mempengaruhi hubungan antara variabel dependen dan independen, menjadi sebuah hubungan tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini adalah variabel interrupter atau variabel independen dan variabel terkaitnya. Maka variabel bebasnya, variabel secara tidak langsung mempengaruhi perubahan atau munculnya variabel terikat. Untuk sampel risetnya yaitu, banyaknya sampel dalam penelitian ini adalah 370 perusahaan pengguna ERP tercatat di Bursa Efek Indonesia. Data dan informasi diperoleh dari responden melalui kuesioner pulih dari sistem ERP karyawan pengguna di perusahaan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, data ini dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian survei, yaitu penelitian lapangan, yang dilakukan terhadap anggota sampel populasi menggunakan kuesioner. Baik, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam metode penelitian ini, data yang dianalisis menggunakan program PLS atau Partial Least Square. Analisis dari data pada PLS ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu dengan menggunakan model uji luar, model uji dalam, dan pengujian hipotesis. Selanjutnya yaitu hasil riset. Pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa variabel kompatibilitas bertugas berpengaruh signifikan dan positif terhadap keberhasilan sistem ERP dengan menggunakan karakteristik mediasi. Dan pada sebuah studi yang diungkapkan oleh Peter et al. Pada tahun 2013 menunjukkan efek negatif antara kompleksitas tugas dan keberhasilan sistem informasi. Berdasarkan pengujian, kompleksitas tugas tidak berpengaruh secara signifikan atau secara langsung terhadap keberhasilan sistem ERP. Selanjutnya yaitu keterbatasan riset. Pada penelitian ini ada berbagai keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Yang pertama, sebagian besar objek penelitian berada di kota yang berbeda. Oleh karena itu, beberapa kuesioner dikirim melalui email, tidak ada kontak langsung untuk informasi. Kedua, penelitian ini hanya menguji 3 kelompok variabel yang terkait dengan model keberhasilan sistem informasi yang dikatakan oleh Peter et al. Pada tahun 2013.
Namun masih ada dua variabel lain, yaitu karakteristik proyek dan karakteristik sosial yang dapat mempengaruhi hasil pengujian. Selanjutnya yaitu peluang riset yang akan datang. Berdasarkan keterbatasan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan untuk penelitian berikutnya, peneliti dapat mengembangkan lebih lanjut dengan menambahkan beberapa variabel yang berhubungan dengan karakteristik proyek dan karakteristik sosial untuk melihat pengaruhnya terhadap keberhasilan sistem ERP atau sistem informasi lainnya. Peneliti juga dapat membandingkan penelitian sebelumnya dengan menggunakan objek penelitian lain yang memiliki sistem yang berbeda atau melakukan penelitian di lebih dari satu perusahaan dengan jenis yang sama dari sistem. Dan yang terakhir, bagi instansi untuk sistem ERP, mereka harus lebih memperhatikan 5 faktor penentu keberhasilan sistem informasi tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai ide riset yang untuk judulnya itu pengaruh pemanfaatan sistem informasi dalam meningkatkan penghasilan perusahaan PT Shopee International Indonesia. Untuk teori yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan prosedur pengumpulan dan penelitian lapangan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penelitian, di mana pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara, observasi, atau lapangan. Selanjutnya, untuk motivasi risetnya adalah untuk mengetahui pengaruh sistem informasi terhadap strategi komunikasi pemasaran, serta pelaksanaan komunikasi pemasaran Shopee. Karena dengan adanya teknologi internet yang pesat, pola belanja masyarakat Indonesia bergeser. Kegiatan belanja yang dulu hanya dapat dilakukan melalui toko secara langsung, sekarang dilakukan dengan teknologi internet yang dikenal dengan istilah online shopping. Lalu selanjutnya ada tujuan riset. Yang pertama untuk menguji dan menganalisis pengaruh effort expectation terhadap satisfaction pada konsumen PT Shopee International Indonesia. Untuk yang kedua, menguji dan menganalisis pengaruh terhadap satisfaction pada konsumen PT Shopee International Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rancangan riset. Yang pertama yaitu variabel, terdiri dari dua. Yang pertama, variabel deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua yaitu variabel asosiatif kausalitas. Penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat sebab akibat, yaitu perubahan variabel dependen disebabkan adanya perubahan variabel independen. Selanjutnya yaitu populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu perusahaan Shopee Express di Tanjung Sari yang berada di Surabaya. Pengambilan sampel penelitian ini ialah tidak dengan mengambil sampling secara random, melainkan dengan mempertimbangkan dan tujuan tertentu, atau bisa disebut dengan pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling yang membatasi objek penelitian pada kriteria tertentu. Selanjutnya yaitu data dan metode pengambilan data. Yang pertama yaitu data primer. Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh secara langsung, baik ketika wawancara dari kuesioner maupun observasi. Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan observasi. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber lain objek penelitian dengan melalui studi kepustakaan. Data sekunder digunakan untuk memperkuat landasan teori dan sebagai rujukan dalam mempelajari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Setelah mendapatkan data yang diinginkan, maka data tersebut harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu. Pada penelitian ini menggunakan teknik structural equation modeling atau biasa disebut SEM. SEM yang lebih dikenal dengan model persamaan struktural merupakan teknik analisis multivariat generasi kedua yang memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks baik secara rekursif maupun non-rekursif, yang digunakan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai keseluruhan model yang berarti memungkinkan
peneliti untuk melakukan pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lain secara simultan. Sesuai dengan model penelitian yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan alat analisis SEM. Sementara aplikasi program yang digunakan pada penelitian ini untuk mengolah data yaitu menggunakan AMOS. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.